Baik saudara, pada malam hari ini kita sudah kangen, kayaknya sudah 1 tahun kita nggak ketemu ya dengan Bible Study, dan kita udah masuk ke 2023. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan Bible Study yang akan dibawakan oleh Pastor Roy Kartiko. Waktu dan tempat saya persilakan Pak. Selamat petang para kekasih. Terima kasih Bapak Handi, host kita. Dan mari kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik di dalam sorga, kembali kami di tahun yang baru ini Tuhan. Bersyukur karena kami boleh melewati 1 tahun lagi, yaitu 2022 yang sudah silam. Dan kami percaya jikalau Engkau masih memberi hidup kepada kami di tahun ini, maka adalah rencana Tuhan untuk kami boleh meraih kesuksesan kami di dalam segala bidang. Baik itu di dalam ladang pekerjaan Tuhan, penggembalaan, evangelisasi, pendidikan Kristen dan teologi, maupun juga sebagai ibu rumah tangga, bapak kepala rumah tangga, dalam profesi apapun sebagai educator ataupun sebagai professionals yang lain. Tuhan, Engkau akan memberkati kami di tahun 2023 ini. Sesuatu yang telah kami pelajari pada tahun kemarin akan menjadi kenyataan pada tahun ini Bapa. Dan istimewa, Tuhan, tidak ada lagi kegagalan, kerugian, kemerosotan, ketertinggalan yang akan terjadi lagi seperti pada tahun-tahun yang lampau. Tetapi semuanya pada tahun ini Engkau akan menjadikan luar biasa, bahkan di luar jangkauan kami sebagai manusia yang biasa ini. Engkau melakukan yang luar biasa. Segala bentuk pekerjaan kuasa gelapan dan pikiran dan segala gangguan pada konsentrasi yang mengganggu kami menerima sabda Tuhan di awal tahun ini, kami patahkan dan kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan darah anak domba Allah melingkupi kami semua, firewall dari sorga melingkupi kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua yang percaya mengaminkan. Amin. Para kekasih, kita masuki tahun yang baru dan kita sudah meninggalkan tahun kita yang lama dengan segala duka cita ataupun juga dengan kesenangannya. Tetapi saya katakan kesenangannya tidak seberapa dibanding apa yang akan Tuhan karuniakan pada tahun ini. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saya percaya, iman saya akan melakukannya. Iman Anda akan menjadikannya. Amin. Para kekasih, kita masuk pada part 28, bagian yang ke-28 dari 10 tekad rohani peraih sukses. Sekali lagi, saya tidak memperlambatnya. Tidak, saya hanya sesuai dengan perintah Roh Kudus. Dan ternyata, saudara, pada bagian tekad yang ke-7 ini ternyata dimensinya luas sekali. Ya, saudara. Karena dengan kita masuk pada pada tekad yang ke-7 ini, saudara, saya dan Anda ini ditantang. Kita bisa berkelimpahan tidak. Bukan hanya di bidang keuangan, materi, fisikal, tetapi istimewa, berkelimpahan di dalam karunia-karunia roh. Berkelimpahan di dalam talenta-talenta. Berkelimpahan di dalam isi hati Allah. Saudara, tahun ini mendekati kiamat. Sudah pasti, setahun kita lebih dekat. Jangan bilang cuma 1 tahun. Coba pikir 365 hari, saudara. Berapa ribu jam, saudara. Padahal saya dan Anda kita tidak tahu kapan ini semua akan berakhir. Setidaknya hidup kita pribadi. Itu sebab kita harus meraihnya. Katakan, saya harus meraihnya. Pada usia berapapun saya di tahun ini. Amin. Nah, jadi kita harus yakin. Pada usia berapapun Anda dan saya di tahun ini. Kita mohon supaya Tuhan memberi kepada kita. Kita tidak belajar satu ilmu yang kosong. Kita tidak belajar satu ilmu yang berdasarkan pada scientific base. Tidak. Kita berdasarkan satu ilmu ilahi yang berdasarkan janji dari mulut Allah sendiri. Saudara, dan itu dahsyat sekali. Dalam usia saya ini saya merasakan keajaiban-keajaiban, kedahsyatan dari perjanjian Allah. Itu luar biasa. Dan saya ingin meneguhkan semua saudara, baik yang sudah lebih sepuh dari saya, maupun yang masih lebih muda, dan kebanyakan lebih muda dari saya, untuk belajar, mengetahui firman, mencamkannya, mengimaninya, dan meraihnya. Saudara, ya, seperti satu pohon sudah berbuah, lebat, dan matang.
Saudara, saya di bawahnya, Anda di bawahnya. Sekarang apakah saya dan Anda mau meraih itu apa tidak? Saudara, hanya meraihnya saja. Kita tidak usah memanjatnya, kita tidak usah membeli tangga, kita tidak usah membawa senapan untuk menembak tangkai buahnya. Kita bisa meraihnya dengan tangan kita. Saudara bisa bayangkan? Di depan kamar saya di atas sana ada pohon mangga. Buahnya bergelantungan, ya, sehingga saya dan dulu Pastor Syaini almarhum tinggal meraih saja buahnya. Ya, saudara. Sekarang tidak ada beliau, saya jarang keluar ke sana, saudara. Nah, buahnya bergelantungan saja dan tinggal diraih, kita memetiknya saja. Saudara, itulah yang Tuhan mau beri. Tetapi saya dan Anda, kita seringkali masih kecil hati. Apakah ini untuk aku buahnya? Apakah ini beracun apa tidak? Saudara, berbagai macam pertimbangan duniawi itu tidak berharga setengah sen di mata Allah. Semua pertimbangan jasmani dan duniawi harus saya tinggalkan, harus Anda tinggalkan. Ketika saya dan Anda mengambil firman, maka itu tidak bisa dibandingkan, itu tidak bisa disandingkan. Saudara, it does not comparable. Everyone and everything that is have already promised in this book, it is very extraordinary, it is very special, it is spectacular, it is wonderful. It cannot be compared by anything in this world and in your life. Tidak ada yang bisa membandingkannya dan tidak bisa disandingkan. Itu sebab dengan pembukaan ini saya ingin meneguhkan saudara, tahun ini kemungkinan terakhir saya tidak tahu. Tetapi kalau tahun ini kita tidak memulai pada bulan yang pertama Januari ini, maka saya khawatir kita tidak bisa merasakan. Dari mana? Ngimpi aja. Yang ngimpi aja kali, tapi merasakan tidak. Itu sebab saya ingin menegaskan semua kita sebagai hamba-hamba Tuhan, part-timer atau full-timer, ya saudara, sama hak kita. Jangan bilang full-timer akan dapat lebih banyak. Tidak juga, saudara. Kita punya hak yang sama. Full-timer dan part-timer itu hanya membagikan bagian kerja kita, ya saudara. Tetapi semasa kita di dunia, kita bisa mendapatnya sebanding sama. Ya, itu sebab para kekasih saya ingin masuk bersama Anda pada nomor 7 ini, tekad 7. Ya, Anda bisa berkelimpahan. Mari kita akan baca bersama. 1, 2. Anda bisa berkelimpahan. Ganti saya. 1, 2. Saya bisa berkelimpahan. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya, para kekasih. Nah, ayatnya tidak usah lagi dibaca. Kalau bisa saudara screenshot, ya, saudara foto. Dan nanti dibaca lagi di rumah. Para kekasih, saya akan segera masuk karena bagian 7 ini juga panjang sekali seperti bagian 6 kemarin. Saudara, dalam etimologi dan sintaksis, etimologi adalah ilmu asal kata dan sintaksis adalah ilmu arti kalimat. Dari kairos, ya saudara, Ulangan 4 ayat yang ke-9, jangan lupa apa yang dilihat matamu dan yang ada di memorimu. Itu yang harus kau ajar pada keturunanmu. Ya. Jadi Tuhan bicara pada orang tua, pada saya, pada Anda sebagai orang tua. Kita punya anak, kita punya cucu, kita punya keponakan, kita punya menantu. Mertua apa menantu ya? Menantu, ya, saudara. Nah, jadi kita ini harus bicara pada keturunan kita. Saudara, apa yang ada di memori kita. Nah, kalau memori saya dan memori Anda itu salah, tidak benar, kotor, saudara, wah itu repot. Ya, kita harus mengisi memori kita dengan hal yang kudus, yang benar, yang suci, yang berkenan. Sehingga apa yang kita sampaikan pada mereka, itu adalah perkataan daripada firman Allah. Ya, ini Ulangan 4 ayat yang ke-9. Kairos beda dengan kronos. Saya ulangi lagi karena saya ada penekanan pada poin kedua ini. Coba tengok ya. Kairos beda dengan kronos yang sekedar waktu. Kairos adalah waktu yang punya kesempatan untuk menghasilkan hal-hal indah. Kronos untuk menghasilkan uang, menghasilkan gelar, menghasilkan kesempatan, menghasilkan
tunangan, menghasilkan anak, menghasilkan istri, menghasilkan suami. Saudara, tetapi Kairos beda. Kairos adalah kesempatan untuk menghasilkan hal-hal indah. Bicara hal indah adalah perkara-perkara yang Tuhan berikan dari sorga kepada saya dan kepada Anda. Sangat tepat ini sebagai message tahun baru. Bahwa saya dan Anda harus memulai tahun ini dengan Kairos. Kita bisa menghasilkan hal-hal yang indah, bukan hal jelek. Saudara, itu sebab Anda dan saya kita harus tahu mengenai soal ini. Kairos sering dimaknai dengan eukairia. Eu artinya bagus dan kairos momen kesempatan, ya. Implikasinya adalah di bidang rohania. Orang yang menantikan momentum kehendak Allah di hidupnya, titik 2, dapat the best from God, ya. Dia akan dapat yang terbaik dari Allah. Saudara, kalau dari Allah itu tidak bisa divaluasi, tidak bisa dihargai. Divaluasi itu artinya dikasih harga dengan nominal uang, tidak bisa. Dengan kurs mata uang dolar sekalipun tidak bisa. Saudara, kalau the best from God itu adalah sesuatu anugerah. Ya, saudara, grace dari Tuhan buat kita. Ya, saudara, itu sebab kita mengenal kata makarios, ya, grace to you. Rahmat, belas kasih, kemurahan Allah itu grace. Ya, saudara, amazing grace, anugerah yang amazing, anugerah yang ajaib. Saudara. Nah, itu grace to you, grace to me. Jadi saya dan Anda mempunyai Kairos ini hubungannya dengan grace. Kairos ini hubungannya dengan makarios. Alangkah indahnya, ya. Coba kita tengok lebih dalam. Para kekasih, nah tadi saya katakan poin kedua saya mau tegaskan. Ubah ini, kronos ini ubah. Ya, saudara. Sehingga kita tidak selalu pikirannya time is money, time is, ya, profesi kita apalah. Ibu-ibu, waktu ini aku dikejar waktu untuk masak, nanti jam 12, anak-anak datang pulang sekolah jam 2 harus makan. Ya, itu tidak bisa pakai kata kairos, itu cuma kronos saja. Ya, ubah kronos ini sehingga sebagian besar dari waktu kita, ya saudara, step by step, tidak bisa sekaligus. Step by step, karena ini merupakan habitual. Ini merupakan kebiasaan sehari-hari saya. Kalau kebiasaan sehari-hari saya tidak lebih banyak waktu kairos, tiba-tiba saya ingin kairos saya 50%, itu omong kosong saja. Saya mulai dengan memberikan waktu kronos berubah menjadi kairos 10% saja. Itu sudah bagus. Lambat laun saya tambah 15%, 20%, 30%. Saudara. Nah, ini harus ada di dalam derap ritme irama hidup habitual. Saudara, kalau saya dan saudara tidak punya habit untuk dekat dengan Tuhan, saudara, lalu kita mempunyai alasan banyak sekali. Tuhan, dari rumah saya ke tempat pekerjaan, itu sudah berapa jam Tuhan? Pulang balik berapa? Waktunya habis. Bisa kita di jalan sambil kita setir, kita ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya sering melakukan, saudara. Saya penuh dengan Roh Kudus dalam perjalanan. Saya menyembah Dia. Saya bercucuran air mata. Itu saya mengubah waktu untuk menjadi kairos dengan Tuhan. Saudara. Nah, disitulah dengan hidup sehari-hari di mana kita lebih dekat kepada Tuhan di tahun ini. Semua katakan di tahun ini. Tidak saya tunda lagi. Saudara, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang besar para kekasih. Bukan hal kecil. Hal besar saya bilang. Ya, saudara, itu sebab pakai waktu dengan baik. Ya, saudara, sekarang sudah tanggal 9, berarti kita sudah tinggal ya 356 hari. Ya, 356 hari. Sudah 9 hari kita jalan. Saudara, mari saya dan Anda kita harus memperjuangkan satu habitual, mengubah kronos menjadi kairos. Saudara, dan ini adalah sesuatu yang istimewa, jatuh hati Tuhan. Ya, kairos waktu Tuhan, jangan permainkan waktu Allah. Ya, saudara, ada dua probabilitas time
tentang expire atau tentang kedaluarsa. Time bisa kedaluarsa. Kairos tidak bisa. Kairos itu kekal, saudara. Kalau time kita, kronos kita, itu kedaluarsa. Contoh, saya dibangunkan oleh alarm saya, katakan saya harus pergi, berangkat jam 6, saya dibangunkan jam 4. Saudara, atau katakanlah saya punya pesawat jam 7, saya harus ke bandara, itu berarti berangkat dari rumah saya Magelang ke bandara di Kulon Progo, saudara, itu saya harus dari rumah saya ke Kulon Progo itu 2 jam. Berarti persiapan 1 jam. Kalau jam 7, saya jam 5 sudah harus sampai di sana, 5 dikurangi 3 jam berapa? Nah, jam 2 saya harus standby. Saya nyalain alarm, jam 2 bangun. Saya masih wegah bangun. Ya, saudara, saya matiin alarmnya. Jam segini bangun. Ya, saya lupa bahwa saya harus siap berangkat. Alhasil saya ketinggalan pesawat. Ya, saudara. Nah, jadi di sini kita melihat itu semuanya, saudara, kalau time itu berkenaan dengan kegiatan kita sehari-hari. Kronos itu demikian. Ya saudara, ya sudahlah, aku nggak bisa berangkat hari ini, ya udahlah, uang hilang, uang tiket hilang, nggak apa-apa deh, besok beli lagi. Barangkali saya punya pikiran demikian. Tetapi kalau kairos Tuhan itu saya perlakukan semacam saya perlakukan time atau kronos, saya gelo sampai mati. Saudara, jangan bikin gelo sampai mati. Saudara, itu sebab Anda dan saya kita harus menyadari. Saya tuliskan jangan permainkan waktu Allah. Ya, saudara, ada 2 probabilitas time. 1, Ulangan 31 ayat 14. Dikatakan sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Ya. Musa, kamu akan segera mati. Ayo cepat kamu bawa Yosua dan menghadap aku. Nah, jadi kairos Tuhan buat Musa sudah tiba. Saudara, kemungkinan pertama saya ngalami seperti Ulangan 31 ayat 14. Kemungkinan pertama saudara mengalami Ulangan 31 ayat 14, siapa tahu. Itu sebab ayo mendekatlah kepadaku. Jadi ini ilmu probabilitas dari Allah. Kamu enggak usah pikir macam-macam deh. Karena kalau sampai aku bilang waktumu sudah dekat, maka kamu harus lebih dekat sama aku. Ya. Jadi kalau saya dan Anda ada di dalam keadaan demikian, maka kita harus perhatikan. Ya, saudara. Mungkin saudara berkata, iya memang begitu, pastor. Saya ini orangnya sakit-sakitan. Jadi saya memang waktunya mungkin saya sudah dekat. Belum tentu orang sakit-sakitan tidak mati-mati, saudara. Orang yang segar bugar bisa cepat mati juga. Itu sebab kita tidak bisa memperkirakan umur kita. Saudara, orang yang sudah sepuh, yang sudah tua selalu berkata, doakan supaya saya cepat pulang ke rumah Bapak. Belum tentu dikabulkan oleh Bapak, tidak. Tapi yang masih muda, masih remaja, tahu-tahu mati. Saudara, itu sebab Anda dan saya kita harus memikirkan tentang probabilitas. Ya. Yang kedua, di dalam Markus 13 ayat 28 dan 29. Satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Ya, saya memetik begitu. Di sini Tuhan Yesus mengatakan, waktu kedatangan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu. Wah, ini jelas sekali kan? Di ambang pintu. Tamu sudah di depan pintu. Ya, saudara, bagaimana? Saya mau siap-siap apa? Ya, suatu hari Bapak Matius Wibowo teks saya, Pak, bisakah saya ketemu Papa? Ya. Saya bilang, ya, oke. Beberapa menit lagi mengatakan, saya sudah di depan pintu. Ya ampun, saya belum sisiran, saya belum ganti baju, belum pakai sepatu. Tamu sudah ada di depan pintu. Ya sudah apa adanya deh. Saya mengatakan, maaf ya, saya tidak salin baju, ini cuma pakai kaos dan lain sebagainya. Wah, enggak apa-apa. Dalam hati saya, kalau Tuhan yang bilang sudah di depan pintu, cilaka saya. Ya, itu sebab Anda dan saya harus tahu.
Tuhan ingin supaya kita dengan probabilitas yang kedua, kemungkinan kedua, yaitu Yesus tiba sudah di depan pintu, saudara. Itu berarti apa? Wah, ya kalau tamu manusia biasa, saya masih bisa siap-siap. Saya bisa minta maaf, saya akan siap-siap dulu. Saya minta staf saya untuk menahan lebih dulu, mengajaknya bicara, sementara saya sisiran dulu, sementara saya ngelapih keringat di wajah saya, sementara saya ganti baju dulu, pakai sepatu dulu, bisa. Saudara, ditahan oleh staf saya di depan untuk diajak bicara dulu. Tapi kalau Tuhan tidak bisa, segera dia datang, segera jemput saya. Saudara, itu sebab para kekasih, Kairos harus diperjuangkan lebih dari kesibukan. Saudara, ya, kita semua sibuk. Tidak ada yang sibuk. Saat ini sudah 1 tahun, saudara, sudah 1 tahun 6 bulan, 1 tahun 6 bulan 5 hari, istri saya, Ibu Gembala, sudah tidak ada. Saya semakin sibuk. Sangat sibuk sekali. Sekarang saya tidak pernah makan sehari 3 kali. Saya hanya bisa 1 kali atau 2 kali paling banyak. Waktu habis, saudara. Nah, jadi saya harus tahu bahwa kalau Tuhan datang, saya tidak bisa katakan bahwa saya sibuk. Nggak bisa. Tuhan, ini saya belum beres, Tuhan. Ini saya baru siap-siap firman. Tuhan, ini tugas belum selesai. Tidak bisa. Probabilitas kedua, kalau dia datang, siap apa tidak siap, saya harus selesai. Saudara, itu sebab ini penting sekali. Ya, Tuhan ingin supaya kita semua menyadari waktu kita harus dipersembahkan hanya untuk Tuhan. Maka semua yang lain Tuhan beresin. Kadang-kadang saya sungguh tidak tahu bagaimana cara mengatur waktu. Saya cuma berkata kepada Tuhan, Tuhan, hamba serahkan padamu. I just surrender to you. I don't know, Father. At all, I not everything I surrender to you. Not one single thing I can understand, I can know, I cannot acknowledge anything. Kadang-kadang kalau saya sudah budak pikiran saya, sudah banyak pikiran dan ada yang harus saya selesaikan tapi saya tidak cukup waktu, saya katakan, Tuhan, saya serahkan sama Tuhan. Karena Engkau tahu saya sendiri. Saya pekerjaan banyak, tugas banyak, kewajiban banyak. Ya. Kewajiban keuangan, kewajiban apa saja, saudara. Nah, jadi ketika saya berkata demikian, lega hati saya. Saya punya Roh Kudus yang menanggung semua beban saya. Saya mempunyai kuasa firman yang memberi kekuatan pada tubuh fisik saya. Saudara. Nah, kalau saya dan saudara mengerti tentang 2 probabilitas ini, maka kita hidup ini walau berat enteng. Walau berat enteng. Kita tidak bisa mengelabui diri kita, hidupku enteng. Tidak usah berbohong pada diri Anda sendiri. Kita tahu pekerjaan kita banyak, beban kita berat, saudara. Tetapi ketika kita berserah kepadanya, dan kita mengubah kronos menjadi kairos, saudara, coba, saudara akan melihat hasilnya. Hasilnya Allah bekerja, Allah menyiapkan, Allah mempersiapkan, menyediakan apa yang saya tidak mampu, apa yang Anda tidak mampu, apa yang saya sudah hands up. Kadang-kadang saya berkata dan sambil berkata, saya betul-betul mengangkat 2 tangan. Father, I hands up. I surrender all to you. I cannot handle anything anymore. Saudara. Dan Tuhan bekerja ketika saya berserah kepadanya. Itu sebab para kekasih, pelajaran tentang waktu, tentang akhir hidup, ini penting. Lebih penting dari materi kerjaan kita. Buat apa kita melayani Tuhan kalau kita terhilang? Rasul Paulus mengatakan, aku menyampaikan firman, orang lain selamat, orang lain bertobat, aku sendiri terbuang. Ya kan? Jadi buat apa? Kita memikirkan pekerjaan Tuhan sementara kita sendiri tidak karu-karuan. Kita harus memperbaiki, kita harus memikirkan
keadaan pribadi kita. Nomor 1. Nomor 2, baru pekerjaan Tuhan. Jangan dibalik. Kalau saya pribadi berkenan kepada Tuhan, baru saya boleh bekerja buat Tuhan. Saudara, jangan dibalik. Ini tugas saya, ini rutinitas saya. Tidak, itu dulu. Setelah Tuhan membuka rahasia ini kepada saya harus sampaikan kepada Anda para hamba-hamba Tuhan dan para part-timers yang lain. Nomor 1, pribadi kita di hadapan Tuhan. Baru nomor 2, pekerjaan Tuhan. Ojo diwalik, jangan dibalik. Ya, saudara. Kemudian saya akan sampaikan pada Anda hal yang lain. Bila time jadi kairos, bisa berlimpah. Dalam Ulangan 4:10, ya, hari ini ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadamu. Nah ini, ya, ketika engkau. Jadi itu adalah kairos. Saudara, itu adalah kairos. Tidak ada kata kronos di sini. Itu adalah kairos. Hari itu, kairos, engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku. Ya, saudara. Waktu duniawi adalah hari, bulan, tahun. Ini adalah time. Time dipakai untuk menghadap Allah. Ya, itu sebab hari itu, ini time, engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu. Nah, itulah saat kairos. Ya, saudara. Waktu Allah, waktu Tuhan berfirman. Disebutkan, ya, saudara, di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku. Kata Musa, bagaimana saya mengubah hari, bulan, dan tanggal menjadi kairos? Yaitu kalau saya menggunakan hari, tanggal, bulan, tahun untuk mendengar firman Tuhan. Waktu Tuhan berfirman kepadaku. Nah, sekarang pertanyaan saya, berapa kali saya dalam sehari berdiri di Horeb untuk mendengarkan suara firman? Berapa kali Anda sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, sebagai penginjil, sebagai pendeta muda, sebagai aktivis gereja, berapa kali dalam sehari Anda berdiri di Horeb untuk mendengar suara firman? Saudara. Nah, jadi ini satu pelajaran yang penting sekali. Utamakan hal ini daripada materi kerjaannya, profesinya, tugasnya. Ngajarlah, ya, menggembalakanlah, hesbesuk anjang sanalah, doain orang sakit lah. Ya, segala macam kegiatan gereja. Itu nomor 2. Nomor berapa, saudara? Tolong dijawab, nomor berapa? Nomor 2. Ojo nomor 1. Tidak boleh nomor 1. Nomor 1 adalah saya dan Anda di hadapan Tuhan. Bila kita bisa demikian, maka Tuhan akan memberi kepada kita semua sesuatu yang dahsyat. Apa saja yang kita kerjakan, Dia ikut campur tangan. Karena kita menyenangkan hati Dia, kita bisa bikin jatuh hati. Seringkali Tuhan tidak memperhatikan saya. Apa sebab? Saya tidak bisa ambil hati Dia kok. Saya jengkelin Dia. Saya keras kepala sama Dia. Saya nggak mau dengar-dengaran sama Dia. Saudara, coba. Kalau begitu caranya terus gimana saya? Sebentar aja saya. Habis deh. Itu sebab saya harus mengutamakan kairos Tuhan nomor 1 saya dengan Dia. Kerjaan nanti, pelayanan nanti. Itu enteng, itu gampang itu. Nomor 1 yang berat, menghadapkan diri saya di Horeb untuk mendengar firman Allah. Saudara, ini adalah orang yang nyadar mau mati. Musa ini mau mati nih.
Mau dikasih mati sama Tuhan Musa ini. Itu sebab dia diundang oleh Tuhan, naiklah ke Horeb, gunungku yang kudus. Aku akan berfirman kepadamu dan kepada Yosua. Saudara, ya, dengan dua probabilitas tadi, hendaklah saya dan Anda sering-sering naik ke Horeb untuk ketemu dengan Tuhan, untuk mendengarkan suaranya, untuk berserah total kepada Dia. Maka hidupnya akan enteng. Beban saya, beban Anda akan menjadi enteng. Beratnya kayak apapun, mustahilnya seperti apapun, no problem. Kalau saya dan saudara mengambil hati Tuhan dengan cara demikian, nyadar bahwa kita sudah ada pada penghujung hidup kita di tahun 2023 ini. Puji Tuhan, 24, 25, 26 masih hidup, puji Tuhan. Saudara. Tapi kalau saya dan saudara tidak menganggap bahwa umur kita cuma singkat, tidak menganggap umurnya singkat, itu berbahaya. Aku masih bisa hidup 10 tahun lagi. Aku masih ini, aku masih kelihatan muda, aku masih muda bener. Saudara, saya sudah bilang kan, orang muda juga tahu-tahu jatuh mati. Mau apa lagi? Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Ya, untuk supaya apa? Poin kedua, waktu Allah, titik 2, waktu Tuhan berfirman. Tadi saya sudah jelaskan, itulah kairos. Ingin dipercaya banyak, adakan kairos. Maka Tuhan beri 100%. Tuhan beri 100% segera dan sempurna bagi sejarah hidup kita. Amin. Tolong seorang saudara membacakan dua buah ayat ini dari Roma 9, ayat 9 dan 28. Surat Roma, pasal yang ke-9. Saudara-saudara, saya perlu, sebelum kita baca ya, saya ingin memberikan penjelasan. Banyak pendeta dan pengkhotbah itu salah menyebut kitab-kitab di dalam Alkitab. Ya. Jadi, kitab di dalam Perjanjian Lama itu dinamakan kitab, Kejadian, Keluaran, ya, Imamat, kemudian Ulangan, Bilangan, Ulangan. Nah, dan semuanya kitab nabi, kitab nabi, kitab nabi. Kemudian masuk kepada pengkhotbah, ya. Kemudian masuk pada pengkhotbah, kemudian pada Amsal. Amsal, Mazmur, Amsal, ya, kitab Mazmur. Setelah itu Amsal, itu tidak boleh dinamakan kitab. Amsal adalah surat. Surat Amsal. Ya, lalu kitab pengkhotbah. Demikian juga terus sampai Maliakhi. Itu semua kitab semua. Yang beda hanyalah surat. Surat Amsal. Ya. Nah, masuk Perjanjian Baru. Ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes kita tahu. Itu semua namanya tidak boleh disebut kitab. Tetapi harus disebut Injil. Kisah para Rasul baru kitab Kisah para Rasul. Ya. Kemudian setelah kisah Rasul-Rasul, masuk pada surat-surat daripada Rasul Paulus, surat Roma. Terus surat, sampai kepada surat Ibrani, kemudian surat 1-2 Petrus, 1-2-3 Yohanes, itu masih surat. Kemudian Yudas. Nah, Yudas adalah kitab Yudas. Sudah bukan surat Yudas lagi. Setelah Yudas, Wahyu. Itu namanya kitab Wahyu, bukan surat lagi. Nah, banyak pengkhotbah, bisa khotbah, tetapi pengetahuan Alkitabnya dangkal. Sehingga salah menyebut. Jangan bilang ini kesalahan kecil. Ya. Bukan kesalahan kecil. Ini menunjukkan bahwa kita tidak siap. Itu sebab kita harus bukan hanya tahu ayatnya ada di mana, tapi penyebutannya harus benar, saudara. Itu sebab sebaiknya kita membaca pada ya, isi, jadwal isi, ya, isi kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan kemudian kita membuka
awal daripada setiap pasal 1 ayat 1 di atasnya tertulis apa? Umpamanya saya buka Roma ya. Nah ini, surat Paulus kepada jemaat di Roma, berarti ini surat. Ya, jadi ini surat. Jadi jangan sampai salah menyebut. Ada juga pengkhotbah mengatakan kita akan buka kitab Nabi Matius pasal 3 ayat 16. Wah ini sudah kelewatan. Salahnya sudah besar sekali. Bisa khotbah, tapi pengetahuannya dangkal. Ya, tidak boleh salah. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembacaan Roma pasal 9 ayat 9 dan 28. Mohon seorang saudara suka bantu membacakannya. Roma 9 ayat 9, sebab firman ini mengandung janji, pada waktu itu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ayat 28, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Amin. Terima kasih Ibu Titi. Para kekasih, sebelum kita senang banget dengan ayat 28 ya. Coba ayat 28 kan hebat ya. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Maka kita harus pelajari apa sih tentang apa ini. Ayat 9. Sebab firman ini mengandung janji. Terus janji dari Tuhan itu sempurna dan segera. Ya saudara, ini kita sudah beralih pada perjanjian baru loh saudara. Tokohnya yang dibicarakan Abraham dan Sarah. Yang menanti dan meminta punya anak. Ini perjanjian lama. Tetapi sekarang saudara dipersonifikasikan pada zona waktu. Pada zona waktu perjanjian baru. Ya, demikian. Itu sebab ayat yang ke-9, sebab firman ini mengandung janji, maksudnya perjanjian lama. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Amin. Ya saudara, jadi apa yang sudah terjadi? Perjanjian lama. Itu kalau perjanjian baru luar biasa saudara. Ya, paradigma parameternya dan prosedurnya beda. Ayat 28 mengindikasikan sempurna dan segera. Katakan bersama saya, di perjanjian baru, perjanjian Allah akan digenapi sempurna dan segera. Tuh, lihat. Hebat kan? Orangnya, ini contohnya perjanjian lama. Lama sekali mereka. Wah, puluhan tahun gak punya anak. Saudara, tetapi Abram adalah seorang benar-benar bapak orang percaya yang dahsyat imannya. Saben hari dia membakar korban di hadirat Tuhan. Belum dijawab loh ini saudara. Belum dijawab. Tapi dia memberikan korban bakaran terus kepada Tuhan. Itu sebab Tuhan memberkati dia dahsyat luar biasa. Saudara, bagaimana dengan tahun ini? Apakah saben hari saudara bisa berkorban buat Tuhan? Saudara, kalau saudara dan saya bisa setiap hari berkorban buat Tuhan, saya yakinkan Tuhan jatuh hati. Sempurna, segera. Contohnya Abram dan Sarah, perjanjian lama. Nggak ada kata-kata ayat ini, ayat 28 tidak ada sekalipun disebutkan dalam Alkitab perjanjian lama, tidak ada. Ini sangat spesial perjanjian baru. Bahwa apa yang difirmankan Tuhan di atas bumi akan dilaksanakannya sempurna dan segera. Contohnya perjanjian lama. Nggak dapat dia berapa puluh tahun. Entoh saben hari dia kasih korban, Abram. Perjanjian baru tidak. Kita tidak saben hari kasih korban. Tetapi dia akan melakukan sempurna dan segera.
Itu sebab saya anjurkan kita semua yang ikut Bible study ini, tahun ini harus menanjak. Tahun ini harus menanjak dalam rohani. Sebisa mungkin setiap hari berkorban kepada Tuhan. Tuhan jatuh hati dan memberikan pada saudara perjanjian Roma 9 ayat 28. Sempurna dan segera. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, coba lihat, saya kasih bintang itu di sana, ya. Berdiri di hadapan Tuhan Allah. Saudara lihat ya, tuh, murup-murup itu. Nah, berdiri di hadapan Tuhan Allahmu. Saudara, ayo, tahun ini, ubah time, kronos, menjadi kairos. Berdiri di hadapan Tuhan Allahmu. Supaya apa? Supaya perjanjiannya sempurna dan segera dipenuhkan kepada kita. Saya sudah cerita tadi tentang kesaksian pribadi saya. Ketika saya harus hidup sendiri, sempurna dan segera, Tuhan mengangkat beban-beban saya. Tuhan membuka jalan secara ajaib. Apa yang belum pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya lihat, tidak pernah saya dengar, tidak pernah timbul dalam hati saya, Tuhan sudah menyediakan buat saya. Itu sebab Anda dan saya kita harus tahu, rahasia yang luar biasa ini disebarluaskan oleh Roh Kudus, supaya para hambanya, supaya semua anak-anak dan jemaatnya, domba-domba Tuhan, itu semua mendapat faidah. Karena kairos Tuhan harus diutamakan. Begitu mengutamakan kairos Tuhan, semakin banyak kairos dalam setiap hari kita jalani, saudara, maka semakin besar anugerah dan kepercayaan Allah di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Para kekasih, saya ingin menunjukkan ini pada bagian terakhir. Mungkin ada dua faktor pemaksa agar kita sinkronkan waktu kita, kronos kita dengan waktu Allah, kairos. Ada dua faktor. Coba perhatikan. Satu, Mazmur 90 ayat yang ke-9. Ya, ini secara umum. Tolong seorang saudara bisa bacakan kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-9. Mazmur 90 ayat yang ke-9. Sungguh, segala hari kami berlalu karena kemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Amin. Terima kasih Ibu Cindy. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Ya, saudara. Nah, saya akan ajak saudara lebih dulu untuk melihat ini. Ya. Mazmur 90 ayat yang ke-9. Ini secara umum, dunia, faktor gemasnya Allah. Ya, ini faktor gemasnya Allah. Mazmur 90 ayat yang ke-90. Ya, sekarang kita akan baca ayat yang kedua, Markus 13 ayat yang ke-20. Tolong seorang saudara tolong bacakan. Injil Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-20. Injil Markus pasal 13 ayat yang ke-20. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Yosef. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup, gak ada yang selamat. Ora ono sing selamat. Gak ada yang selamat. Jadi saudara, ini faktor pilihan Allah. Orang pilihan Allah. Tadi Mazmur 90 ayat yang ke-9, gemesnya Allah. Gemasnya Allah. Ya saudara, kita tahu ya, gemas ini apa? Gemas ini adalah gemes dalam bahasa Jawanya.
Saya tidak tahu dalam bahasa Sundanya apa ya. Bisa seorang Bapak Handi tahu bahasa Sundanya gemas ini apa ya? Apa ya? Atau Pak Markus Elisa? Gregetan, Pak. Gregetan, iya. Oh, gregetan, ya. Sama, ya sama dengan Jawa kalau gitu ya, gregetan. Iya. Ya. Terima kasih. Nah, jadi faktor gregetannya Allah. Jadi Allah itu gregetan gitu, gemas secara umum, ya saudara. Lalu Markus 13 ayat 20, secara khusus Tuhan itu gregetnya, gemasnya dinyatakan dengan mempersingkat waktu. Supaya khusus untuk orang pilihannya, Tuhan itu mempersingkat waktunya. Sehingga apa? Sehingga banyak yang selamat. Sebab khawatir kalau waktunya terlalu panjang, maka orang pilihan pun akan gugur. Loh, coba saudara, coba. Apakah ada penyaringan penerimaan pegawai baru, ya katakan demikian, di satu instansi atau satu perusahaan, ya saudara, mempersingkat waktu ujiannya. Harusnya 2 jam untuk menjawab 125 pertanyaan. Supaya semua gampang bisa diterima, kita persingkat deh menjadi setengah jam. Pertanyaannya cukup 25 biji aja. Nggak ada. Kalau bisa diperpanjang supaya sistem rekrutmen, sistem screeningnya lebih ketat. Kalau bisa kasih 200 pertanyaan. Udah, nanti akan kelihatannya siapa yang betul-betul qualified untuk jabatan ini. Begitu kan saudara? Tapi Tuhan tidak. Tuhan tidak mempersulit. Kepada umat umum, pada orang semua manusia Tuhan gregetan. Tapi pada umat pilihannya, Tuhan menyatakan dengan mempersingkat waktu. Yang merasa happy, bersyukur, berterima kasih bahwa Tuhan mempersingkat waktu sehingga kita bisa cepat lulus, tidak dipersulit. Tolong beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Luar biasa kan saudara? Luar biasa sekali. Saudara membaca rahasia firman, engkau setiap kali sering menangis. Karena Tuhan terlalu baik buat kita. Dia sepertinya sangat gak kepingin saya itu jatuh. Gak kepingin saudara itu gak lulus. Kita itu diharapkan oleh dia, kamu harus lulus. Kalau ada 100 pertanyaan, aku persingkat menjadi 7 pertanyaan saja. Supaya kamu lulus. Kalau kamu harus mengikuti, kamu harus mengalami pencobaan 10 hari. Wahyu fase yang ketiga akan terjadi pencobaan di seluruh dunia 10 hari. Aku akan persingkat buat kamu. Sehingga waktunya setiap hari itu bukan 24 jam. Aku akan mempersingkat supaya kamu bisa lulus. Khusus untuk orang pilihan, saudara. Kalau orang gak masuk pilihan, umum, Tuhan gemes. Tahu gemes? Nah, gregetan. Tetapi untuk orang pilihan, Tuhan mempersingkat waktunya. Dia sangat mengeman-eman, dia sangat menyayang, dia sangat-sangat perhatiin. Jangan sampai anakku yang kupilih ini gugur. Gak masuk, gak lulus, jangan sampai. Jadi di sini pelajaran bagaimana kita bisa hidup berkelimpahan. Ternyata rahasianya ada pribadi kita. Selain ada pada firman, ada pada pribadi kita. Apakah kita lulus apa tidak? Apakah kita layak apa tidak? Apakah kita fully qualified or not? Itu sebab Tuhan mempersingkat waktunya. Saudara, Tuhan mempersingkat waktunya supaya kita bisa lulus cepat. Saudara, seperti Pastor Shaini, waktunya dipersingkat. Persis umur 70 tahun.
Saudara, sudah harus pulang ke rumah Bapa. Waktunya dipersingkat supaya dia lulus, cepat masuk. Saudara, saya dan Anda kita tidak tahu. Tetapi saya yakin maksud daripada ayat ini adalah supaya kita selalu terdukung, selalu kita ini qualified, selalu kita ini benar-benar tetap menjadi pilihannya. Seberapa panjang kita berjalan, seberapa jauh kita berjalan, seberapa lama kita menghirup udara dan hidup, tetap kita adalah orang pilihan Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, nah di sini saya mau menunjukkan tentang dua paradigma ini. Satu dunia umum dan satu pribadi. Dunia umum, Mazmur 99 ayat 9, Markus 13:20 yang pribadi, yang pilihan. Yang umum faktornya adalah gemesnya Allah. Yang pilihan adalah faktornya orang pilihan Allah. Ya saudara. Mazmur 90 ayat yang ke-9, ya, saudara. Ini adalah terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Sungguh, segala hari mereka berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Ya, saya tulis di bawah, why Tuhan? Kenapa Tuhan? Ya saudara, itu sebab kita perlu ubah time menjadi kairos. Supaya Tuhan tidak gemes terus sama saya. Tidak gemes terus sama saudara. Ya, kita cepat mengubah time menjadi kairos. Ya, saudara. Sebagai closing, penutup, orang pilihan selalu punya kairos demi dimuliakan. Ya, Mazmur 84 ayat 11 dan 12. Kita akan baca bersama, ada seorang saudara tolong bantu bacakan. Mazmur 84 ayat 11 dan 12. Mazmur 84 ayat yang ke-11 sampai dengan 12. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Amin. Terima kasih Ibu Cindy, luar biasa. Ya, perhatikan. Kalimat pertama ayat 11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kalimat terakhir ayat 12, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Jadi apa hubungan, relationship, dan hubungan simbiose daripada dua kalimat ini? Ya, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. 1 hari dan 1000 hari. Perhatikan. Ya. Ini adalah misal yang diungkapkan pada kalimat dari ayat 11. Ayat 12, ayat kalimat terakhir, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Jadi bagi orang yang hidup tidak bercela, saudara, 1 hari pun sudah dahsyat. Ini. Jadi saya tunjukkan faktor untungnya, faktor keberuntungannya, faktor hebatnya, faktor excellensinya. Daripada seorang yang hidup tidak bercela, itu excellent. Saudara. Sehingga disebutkan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Saudara, jadi kairos Tuhan harus menghasilkan orang yang hidup tidak bercela. Maka bagi orang yang hidup tidak bercela, harinya adalah sama dengan harinya Tuhan. Sehari di mata Tuhan lebih baik aku berada 1 hari di hadirat Tuhan, di dalam kemah Tuhan, daripada 1000 hari di kemah-kemah orang fasik. Kesenangan duniawi. Saudara. Jadi di sini ternyata kairos itu menyangkut tentang
peri kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan secara ritual, secara seremonial, kita secara kebaktian gereja itu seremonial. Secara itu kita bertanggung jawab. Tidak itu saja. Tidak itu saja. Setiap hari harus menjadi satu harinya Tuhan yang lebih baik dari 1000 hari di tempat yang lain. Saudara, kalau kita bisa menerapkan hal ini dahsyat sekali, saudara. Saya tidak bisa bayangkan. Saya belum mencapainya. Saya kepingin mencapainya. Itu sebab saya tidak bisa cerita. Karena saya belum mencapainya. Tapi saya sedang menuju ke sana. Supaya apa? Supaya hari saya, sehari pun itu mulia dan berharga di mata Allah. Daripada 1000 hari dari hidup saya. 1000 hari itu 3 tahun lebih loh, saudara. 3 tahun 3 bulan. Itu sebab saya dan saudara kita harus tahu bahwa apa yang Tuhan mau berikan di dalam hidup saya dan hidup Anda, ini adalah sesuatu yang kualitasnya itu sangat-sangat tinggi. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Umpamanya, kalau saya boleh ambil contoh itu parfum. Ya. Macam-macam parfum itu. Ya. Ada yang eau de toilette, tulisannya eau de toilette, itu bacanya bahasa Prancis adalah eau de toilette. Eau de toilette itu adalah parfum yang dicampur alkohol banyak. Jadi untuk semprot begitu, sebentar hilang. Untuk sementara saja. Ya, saudara. Tapi ini dari Rema, anak saya. Dari Kanada, dia kasih oleh-oleh saya. Beberapa parfum, ini yang untuk semprot ini. Nah, jadi ada juga saya mendapatkan satu botol kecil yang parfum. Parfum. Ya, walaupun mereknya terkenal Dior, tetapi ini eau de toilette. Jadi untuk semprot. Ya, saudara, 2 jam hilang. Apalagi kena keringat, kena panas. Tapi kalau parfum tidak. Parfum tidak disemprot, parfum dioles. Parfum dioles. Itu sehari 2 hari tidak hilang. Harganya beda, tapi sama-sama parfum. Cuma ada eau de toilette, kemudian ada parfum, di tengahnya ada lagi begitu istilahnya. Saya tidak ahli, dan saya bukan penjual parfum, sorry. Saudara. Sehingga saudara tahu bahwa memang itu parfum, ini parfum ini. Ya saudara, tapi eau de toilette. Ya saudara, jadi ini adalah sesuatu hal yang saya dan saudara harus tahu. Sehari dan 1000 hari. Ya saudara, itu sebab kita harus pilih sehari. Kairos kita hari di mana saya dan Anda bersama dengan Tuhan. Maka hasilnya kalimat terakhir ayat 12, Tuhan tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Yang percaya katakan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan duduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa, hamba telah menyampaikan sedikit dari isi hatimu. Ampunilah segala kekurangan kami semuanya. Ketika kami diungkapkan rahasia firman, maka kami menyadari betapa banyak kekurangan yang kami miliki dalam hidup. Sementara kami kurang aware, kami kurang sadar, kurang nyadar tentang arti hari-hari waktu hidup kami. Dan seringkali kami sembrono, Tuhan. Itu sebab ampunilah kami, sucikanlah kami. Supaya sebentar kami boleh Engkau urapi dengan minyak urapan. Kami Engkau perkenan untuk menyatu dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus. Kedua hal ini akan membuat kami kudus dan berkenan dan berlayak di hadirat-Mu. Sehingga kami selalu berusaha mengubah Kronos time menjadi Kairos-Mu. Berkatilah kami, sebentar kami akan mengurapi dahi kami dengan minyak urapan. Supaya Engkau melayakkan kami semuanya. Siapapun kami, ampunilah dosa kami. Basuh kami dengan darah-Mu. Layakkan kami. Supaya kami boleh mengurapi minyak urapan pada dahi kami.
membuat satu perubahan pada sejarah hidup kami di awal tahun ini untuk 356 hari berikut di dalam tahun ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya dan mau demikian mengaminkan. Amin. Para kekasih, kita akan segera masuk pada pengurapan minyak. Ya, Bapak Handi, saya langsung ya untuk menghemat waktu. Ya, mari kita akan mengoles jari kita dengan minyak, para kekasih. Dan angkat tangan kanan kita ke atas. Taruh tangan kiri pada jantung kita. Ya Allah Roh Kudus, izinkan hamba bersama para kekasih untuk mengoles dahi kami, sehingga kami mengurapi diri kami sendiri untuk memetraikan pelajaran firman yang kami dengar dan kami simpan di dalam memori dan hati kami, sehingga kami tidak bersalah di hadapan-Mu. Oleh sebab itu tolong dengan mengoles minyak pada dahi kami memetraikan firman, sehingga firman ini mengalir dalam darah kami, firman ini juga mengalir dalam nafas hembusan kami, saudara. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberi kepada kami semuanya kelayakan untuk kami boleh memiliki kairos setiap hari, menjadikan kronos lebih banyak kairos pada setiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Para kekasih, mari kita menyebut di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tolong dioles pada dahi saudara. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami mengoles dahi kami dengan minyak ini. Dan minyak ini menjadi minyak urapan. Dan kami diurapi ya Allah Roh Kudus. Engkau mengizinkan hamba bersama para kekasih diurapi sekali lagi. Dikuduskan, disucikan. Diberi karunia-karunia roh. Sehingga kami boleh layak, berkenan menjadi hamba-hamba Tuhan, full-timer dan part-timer yang berkenan di hati Tuhan. Sehingga kronos menjadi kairos. Dan kairos menjadi perkenan Tuhan untuk menjadikan kami anak kekasih-Mu yang Kau berkati luar biasa, berkelimpahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya ini terjadi mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati.